Assalamualaikum para pendidik dimanapun berada, di belahan bumi manapun berada. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terutama di bidang pendidikannya. Mengapa? Mari kita perhatikan. Kurikulum berganti. Setiap pergantian menteri pendidikan. Setiap pergantian menteri pendidikan, maka menteri yang baru selalu punya pemahaman baru dalam mengubah kurikulum. Lalu para guru-guru di sekolah disibukkan dengan pelatihan-pelatihan. Tapi apakah itu bermakna? Ya, ada mungkin yang bermakna. Ada mungkin yang mindful. Tapi mari kita lihat. Yang satu dalam waktu 5 tahun, contoh paling mudah adalah kurikulum merdeka yang dilakukan oleh Mendikbud Mensesnek Nadiem Makarim. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah benar kurikulum yang harus diganti? Sudahkah para peneliti, para praktisi, para akademisi maupun para pengambil kebijakan membuat suatu penelitian? Di mana letak kesalahannya? Atau bukan salah, tidak ada yang salah. Di mana letak kekurangannya? Sehingga setiap pergantian menteri maka berganti kebijakan. Mari kita baca disertasi Tince tahun 2010 di halaman 3 menyatakan bahwa laporan UNESCO tahun 2003 dari hasil umpan balik tingkat lokal dan laporan dari mitra program seperti penyandang dana dan NGO mengindikasikan bahwa para kader dan guru tidak dikunjungi secara reguler. Lalu apa maknanya tidak dikunjungi secara reguler? Artinya para pengawas pendidikan di masing-masing kecamatan apakah sudah melihat bagaimana para guru memberikan pengajaran di kelas? Karena di sini guru dalam penelitian Tince untuk disertasi S3-nya, di sini dalam disertasi Tince dinyatakan bahwa guru belum mampu menjalankan perannya. Guru, bukan kurikulum. Guru belum mengetahui bagaimana mengelola kelas. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan kompetensi guru dalam pembelajaran? Di dalam disertasi hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa para guru tidak mendapat dukungan teknikal dari orang yang kompeten, atau para guru belum mampu mengimplementasikan materi ajar menjadi pembelajaran untuk anak. Lalu pertanyaan kelima, bagaimana guru mampu meningkatkan kemampuan atau kompetensi anak? Di sini dinyatakan bahwa guru perlu mengetahui gaya belajar anak. Nah, dari mana pengetahuan itu didapat oleh guru agar mengetahui cara dan gaya belajar anak? Tentunya dari sekolah pendidikan guru. Lalu pertanyaan keenam, sekarang sekolah-sekolah mendapatkan guru dari mana? Nah, ternyata kenyataannya sekarang para guru berasal dari sekolah pertanian, bahkan ada sekolah kedokteran, ada sekolah kesejahteraan keluarga, ada sekolah ekonomi, ada dari pokoknya berbagai sarjana dibuat atau dicetak menjadi guru agar mereka mampu mengajar. Tapi apakah mengajar itu sama dengan mendidik? Tentu saja tidak. Kalau dari sekolah-sekolah pendidikan spesialis bukan guru, mereka diberikan pemahaman tentang pendidikan atau ilmu pendidikan, itu mungkin terjadi. Seperti contohnya, anak Cipun ketika sekolah S2 di negeri Belanda, itu para dosen diberi pembekalan materi pendidikan yang mencakup bagaimana mengajar. Padahal mereka itu ilmu gizi, ilmu manajemen, dan sebagainya. Tetapi ketika mereka menjadi dosen, maka wajib mereka memperoleh ilmu pendidikan. Karena bukan tutorial seperti yang kita bisa lihat di YouTube, bagaimana cara membuat konten, ya dilihat begitu saja bisa. Tetapi ini adalah bagaimana memasukkan ke kepala anak, dari kepala guru masuk ke kepala anak. Itu perlu dipelajari. Dan itu yang kurang di Indonesia. Nah, karena kurangnya pemahaman, sehingga ketika mengajar, yang diajarkan hanya langsung isinya. Ada seperti matematika. Contoh seperti yang ada melintas di wall Facebook Cibun. Ada pertanyaan, 3 tambah 4 kali 7 sama dengan berapa? Mari kita lihat berapa macam mereka
memberikan jawaban. Ada yang menuliskannya 27, ada juga bilang 60. Ada yang menyebut 23 dan 35. Itu sangat sederhana, nggak perlu logika. Hanya satu kali diberitahu konsep pada anak SD atau mungkin bahkan anak PAUD, maka langsung seumur hidup dia akan ingat. Tapi apakah para guru sendiri tahu hal seperti itu, konsepnya? Mari kita lihat contohnya ini. Konsepnya adalah konsep perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian itu ada stratanya. Dulu ketika Cibun masih SD, Guru Cibun mengatakan kali bagi tambah kurang. Artinya apabila ada perkalian di dalam hitungan itu didahulukan. Apabila ada pembagian di dalam hitungan itu didahulukan. Meskipun tidak ada tanda kurung. Kurungnya ada di kepala. Kemudian barulah penjumlahan dan pengurangan. Itu konsep satu kali ketika SD, seumur hidup sampai sekarang sudah pensiun masih diingat. Dan karena ingat kemudian jadi tahu. Setelah tahu maka bisa tahu bagaimana ketika para guru tidak memberikan konsep. Nah jadi, masihkah kita beranggapan, masihkah para pengambil kebijakan di dalam bidang pendidikan beranggapan kurikulum atau metode ajar yang harus kita ganti? Yang harus kita ubah adalah pola pikir para guru. Dari manapun dia berasal, boleh saja. Seperti Vygotsky, dia bukan dari ilmu pendidikan. Seperti Jean Piaget, dia bukan dari ilmu pendidikan. Tapi Jean Piaget ahli botani, tapi ketika dia menerapkan pendidikan, dia melakukan penelitian sehingga dia mendapatkan satu konsep. Nah, apakah para guru seperti itu? Kita perhatikan sekarang.